Halo, perkenalkan nama aku Astrid Dewanti, NIM 230201181200007 dari jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Pada video kali ini, di sini aku akan membuat salah satu produk olahan susu yaitu yogurt. Apa sih itu yogurt? Yogurt merupakan salah satu produk olahan susu dengan melalui proses fermentasi dengan menggunakan bantuan bakteri asam laktat sebagai starternya. Bakteri asam laktat yang membantu keberlangsungan proses fermentasi pada yogurt yaitu ada Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium. Menurut Wahyu Ningtyas 2017 bahwa bakteri-bakteri ini mampu menguraikan gula susu atau laktosa menjadi asam laktat, di mana asam laktat inilah yang menyebabkan rasa asam pada yogurt. Nah, bakteri yang membantu keberlangsungan proses fermentasi pada yogurt tergolong bakteri probiotik yang dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, tentunya yogurt itu sendiri memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan manusia. Salah satunya menurut Widowati et al. 2011 bahwa yogurt ini dapat memperlancar saluran pencernaan di dalam tubuh manusia karena kandungan probiotik di dalam yogurt dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen di dalam saluran pencernaan. Selain itu, menurut Hasriana 2014 bahwa yogurt dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dengan cara mengkonversi kadar kolesterol dalam darah menjadi asam empedu kolat sehingga konsentrasi kolesterol di dalam darah dapat direduksi. Bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Yang pertama, yaitu siapkan susu UHT. Siapkan starter bakterinya. Di sini saya menggunakan yogurt plain yang biasa dijual di supermarket. Lalu, panci untuk merebus susu. Termometer. Toples lengkap dengan tutupnya, centong sayur, dan plastik wrap. Yang pertama yaitu sterilisasi semua alat yang akan digunakan untuk menghindari kontaminasi saat pembuatan yogurt dengan cara disiram menggunakan air yang telah direbus pada permukaan alat. Hal ini sesuai dengan Suhaini 2018 bahwa sterilisasi alat perlu dilakukan untuk meminimalisir risiko kontaminasi saat pembuatan yogurt, sehingga dipastikan hanya bakteri kultur yogurt saja yang tumbuh dan tidak ada bakteri pengganggu lainnya yang tumbuh. Selanjutnya yaitu ukur susu sebanyak 500 ml. Kemudian, masukkan ke dalam panci. Lalu, susu dipasteurisasi dengan metode double pan atau water bath hingga suhu 70 derajat Celcius. Metode water bath ini bertujuan supaya susu itu tidak langsung terkena dengan panas dari api kompor sehingga mencegah terjadinya kerusakan susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Salim et al. 2012 bahwa metode water bath bertujuan mempertahankan sampel agar tidak rusak dengan menempatkan sampel dalam media air yang terkontrol suhunya. Menurut Herawati dan Wibawa 2011 bahwa tujuan dari pasteurisasi susu sebelum pembuatan yogurt yaitu untuk membunuh mikrobia-mikrobia patogen di dalam susu sehingga memberikan kondisi yang baik bagi pertumbuhan biakan dan tidak ada bakteri pengganggu lainnya. Kemudian, susu yang telah dipasteurisasi diturunkan suhunya sekitar 40-42 derajat Celcius atau sampai hangat-hangat kuku. Menurut Suprihana 2012 bahwa tujuan penurunan suhu pada susu setelah dipasteurisasi yaitu untuk mengkondisikan suhu susu supaya nantinya bakteri hidup pada yogurt komersil yang akan dicampurkan bisa tumbuh dengan baik karena apabila susu terlalu panas maka bibit bakteri akan mati. Jika suhu sudah turun, kemudian campurkan yogurt plainnya sebanyak 50 ml ke dalam susu. Lalu aduk secara perlahan hingga tercampur merata. Kemudian, susu yang telah tercampur dengan yogurt plain dimasukkan ke dalam wadah yang telah disterilkan.
Lalu tutup rapat menggunakan tutup toples. Kemudian di-wrapping untuk memastikan tidak ada udara yang masuk ke dalam toples, serta mencegah terjadinya kontaminasi pada produk selama proses fermentasi. Karena apabila terjadi kontaminasi, maka menyebabkan penyimpangan hasil pada produk. Hal ini sesuai dengan pendapat Suhartati dan Mustafa 2018 bahwa adanya mikroba lain yang masuk ke dalam susu dapat menyebabkan pembelokan arah fermentasi yogurt yang berakibat pada penyimpangan hasil produk yogurt yang dihasilkan. Lalu, toples dimasukkan ke dalam panci yang dalamnya diberikan dengan kain. Kemudian simpan dekat atau sebelah mesin lemari es untuk menjaga agar suhu tetap hangat, karena suhu optimal untuk fermentasi yogurt yaitu sekitar 40-45 derajat Celcius, sedangkan panci ini digunakan sebagai inkubator. Lalu, fermentasi dilakukan selama 8-12 jam. Suhu inkubasi berkisar 40-45 derajat Celcius karena pada suhu ini bakteri asam laktat akan tumbuh dengan optimal, sedangkan proses fermentasi dilakukan selama 8-12 jam. Tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi bakteri untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini sesuai dengan pendapat Martak et al. 2019 bahwa susu yang telah dicampurkan dengan starter diinkubasi pada suhu yaitu sekitar 40-45 derajat Celcius karena bakteri asam laktat dapat tumbuh optimal pada suhu tersebut, dan inkubasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mikroorganisme membentuk asam laktat sampai terbentuk yogurt yang dikehendaki. Proses fermentasi yogurt. Proses fermentasi yogurt dibantu dengan bakteri asam laktat yang terkandung di dalam yogurt plain Biocool, yaitu ada Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium, di mana keempat bakteri ini berperan penting dalam pembentukan asam laktat. Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembentukan aroma pada yogurt, sedangkan Streptococcus thermophilus berperan dalam pembentukan cita rasa yogurt yaitu asam, di mana kedua bakteri ini saling melengkapi dalam bekerja. Streptococcus thermophilus berkembang biak lebih cepat dan menghasilkan asam serta CO2 yang dapat mendukung pertumbuhan bagi Lactobacillus bulgaricus. Sedangkan Lactobacillus bulgaricus menghasilkan asam amino dan peptida sederhana yang dipakai untuk mendukung pertumbuhan Streptococcus thermophilus. Hal ini sesuai dengan pendapat Arini 2017 yang menyatakan bahwa pada pembuatan yogurt, bakteri Lactobacillus bulgaricus bersimbiosis mutualisme dengan Streptococcus thermophilus, di mana Lactobacillus bulgaricus tumbuh dengan cepat karena distimulir adanya asam format dan CO2 yang dihasilkan oleh Streptococcus thermophilus. Sedangkan pertumbuhan Streptococcus thermophilus meningkat distimulir karena adanya asam amino dan peptida sederhana hasil degradasi protein oleh Lactobacillus bulgaricus. Reaksi fermentasi yogurt. Menurut Sayuti et al. 2013 bahwa proses fermentasi yogurt dimulai dari hidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa oleh beta-degalaktosidase yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Kemudian, glukosa ini memasuki daur glikolisis dan diubah menjadi asam pirufat melalui jalur Embden-Meyerhof-Parnas atau jalur glikolisis.
Kondisi fermentasi yang anaerobik menyebabkan asam pirufat ini tidak memasuki daur Krebs, namun asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat dan CO2 oleh laktat dehidrogenase. Parameter yang pertama yaitu rasa. Setelah proses fermentasi yogurt selama 12 jam dihasilkan yogurt yang memiliki rasa asam, namun tidak seasam yogurt komersil. Rasa asam yang terbentuk menunjukkan bahwa adanya asam laktat yang terbentuk sebagai hasil dari penguraian gula pada susu yaitu laktosa oleh bakteri asam laktat. Dan asam laktat inilah yang memberikan cita rasa asam khas yogurt. Hal ini sesuai dengan pendapat Hoyria dan Faccia 2013 bahwa hasil metabolisme dari bakteri asam laktat akan membentuk asam laktat berupa senyawa diasetil dan asetoin yang memberikan bau dan rasa khas pada yogurt. Rasa asam yang dihasilkan tidak seasam yogurt komersil. Hal ini bisa saja disebabkan karena tidak adanya penambahan nutrisi bagi pertumbuhan bakteri, seperti penambahan gula. Karena pada yogurt komersil ada penambahan gula, di mana gula ini merupakan nutrisi yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat, sehingga dapat meningkatkan keasaman pada yogurt. Hal ini sesuai dengan pendapat Wijaya et al. 2012 bahwa penambahan gula dalam pembuatan yogurt dapat meningkatkan keasaman yogurt karena gula tersebut akan menambah jumlah substrat yang dapat digunakan oleh Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus sehingga jumlah asam laktat yang dihasilkan semakin tinggi. Parameter yang kedua yaitu kekentalan. Menurut Handayani et al. 2017 bahwa yogurt yang baik memiliki tekstur yang lembut seperti bubur, tidak terlalu encer dan juga tidak pula terlalu padat. Dalam hal ini, yogurt yang dihasilkan setelah difermentasi selama 12 jam memiliki kekentalan yang hampir mirip dengan yogurt komersil, namun tidak sekental yogurt komersil. Kekentalan yogurt sangat dipengaruhi oleh pH. Produksi asam laktat hasil dari perombakan laktosa oleh bakteri asam laktat akan menyebabkan terjadinya penurunan pH pada susu yang mendekati titik isoelektrik protein. Ketika pH mendekati titik isoelektrik protein, maka kelarutan kasein di dalam air akan menurun dan protein akan berikatan antar muatannya sendiri membentuk lipatan ke dalam sehingga terjadi penggumpalan atau koagulasi kasein yang menyebabkan viskositas meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Meilani et al. 2018 yang menyatakan bahwa asam laktat yang terbentuk selama proses fermentasi menyebabkan terjadinya penurunan pH susu yang menyebabkan kasein menjadi tidak stabil karena pH mendekati titik isoelektrik protein dan kasein akan terkoagulasi yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk susu dari cair menjadi kental. Selain itu, kekentalan pada yogurt juga bisa disebabkan karena adanya aktivitas proteolitik oleh bakteri asam laktat dan ion kalsium pada susu. Bakteri asam laktat akan menghasilkan enzim proteolitik yang menyebabkan terdenaturasinya kasein. Kemudian, dengan adanya kalsium pada susu, maka kasein ini akan terendapkan menjadi garam kalsium. Hal ini sesuai dengan pendapat Diastri dan Agustina 2013 yang menyatakan bahwa enzim proteolitik yang dihasilkan oleh bakteri dapat menyebabkan penggumpalan air susu, di mana kerja enzim ini terjadi dalam 3 tahap yaitu penyerapan enzim ke dalam partikel-partikel kasein, kemudian diikuti dengan perubahan keadaan partikel kasein itu sebagai akibat kerja enzim, dan yang terakhir mengendapnya kasein yang telah berubah itu sebagai garam kalsium atau garam kompleks. Sedangkan yogurt yang dihasilkan memiliki perbedaan tekstur dengan yogurt komersil. Perbedaan tekstur ini bisa saja disebabkan karena pada yogurt komersil ada penambahan bahan tambahan penstabil yaitu gelatin sapi. Penstabil ini memiliki kemampuan mengikat air dan berperan dalam meningkatkan viskositas yogurt, sehingga yogurt yang dihasilkan lebih kental. Hal ini sesuai dengan pendapat Ningsi et al. 2019 yang menyatakan bahwa bahan penstabil yang ditambahkan pada pembuatan yogurt seperti gelatin, CMC, gum arab, pektin, algianat, dan karagenan berfungsi untuk mengikat air dan meningkatkan viskositas pada yogurt. Parameter yang ketiga yaitu aroma. Susu yang telah dilakukan proses fermentasi selama 12 jam menghasilkan aroma khas yogurt yaitu aroma susu yang asam.
Aroma asam yang timbul pada yogurt selama proses fermentasi disebabkan karena adanya pemecahan laktosa susu menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang menyebabkan terjadinya penurunan pH menjadi asam dan memberikan pengaruh terhadap aroma yogurt yang masam. Hal ini sesuai dengan pendapat Tursina et al. 2019 yang menyatakan bahwa asam laktat yang dihasilkan oleh Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus selama proses fermentasi memberikan pengaruh terhadap aroma, yaitu asam. Dan lamanya proses fermentasi juga berpengaruh pada aroma yang dihasilkan, di mana semakin lama proses fermentasi, maka kandungan asam akan semakin meningkat dan aroma khas asam yogurt akan semakin kuat. Aroma khas yang dimiliki yogurt merupakan aroma yang berasal dari berbagai senyawa tertentu yang terbentuk selama proses fermentasi, seperti asam laktat, asetaldehid, diasetil, asam asetat, dan asam-asam lainnya yang jumlahnya sangat sedikit. Hal ini sesuai dengan pendapat Shainah et al. 2014 bahwa aroma yogurt ini dipengaruhi oleh hasil produksi asam laktat, sisa-sisa asetaldehid, diasetil, asam asetat, dan bahan-bahan mudah menguap lainnya setelah proses fermentasi. Parameter yang keempat yaitu warna. Warna yogurt tidak mengalami perubahan selama proses fermentasi dan masih tetap berwarna putih. Warna putih yogurt ini berasal dari kasein susu yang memiliki warna putih. Hal ini sesuai dengan pendapat Yunus et al. 2017 yang menyatakan bahwa warna putih yang ditemukan pada yogurt dipengaruhi oleh kandungan kasein pada susu, karena kasein susu berwarna putih seperti salju dan tidak tembus cahaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi yogurt. Yang pertama yaitu ada lamanya inkubasi atau lama fermentasi. Yang kedua yaitu suhu inkubasi. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan akan nutrisi. Yang keempat jumlah starter. Dan yang kelima yaitu ada kesterilan alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada lama inkubasi. Lama inkubasi atau lamanya proses fermentasi akan mempengaruhi yogurt yang dihasilkan, di mana semakin lama proses fermentasi, maka yogurt yang dihasilkan akan semakin asam rasanya, serta teksturnya juga akan semakin kental, karena semakin lama fermentasi, pH akan semakin menurun, menjadi asam, dan penurunan pH menyebabkan kasein menjadi tidak stabil dan terkoagulasi yang menyebabkan susu mengalami perubahan tekstur dari cair menjadi kental. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurminabari et al. 2018 yang menyatakan bahwa lama waktu inkubasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil yogurt, terutama tekstur dan rasa, di mana semakin lama fermentasi, produksi asam laktat akan semakin meningkat yang menyebabkan rasa yogurt akan semakin asam dan menyebabkan kasein berada pada titik isoelektrik pH 4,6 di mana aktivitas partikel terhadap air menurun sehingga akan terjadi pengendapan protein yang membentuk struktur menjadi kental dan viskositas yogurt akan semakin meningkat. Namun menurut Kartika Sari dan Nisa 2014 bahwa lamanya proses fermentasi juga bisa menyebabkan kegagalan dalam fermentasi akibat semakin berkurangnya nutrisi sehingga terjadi penurunan bakteri asam laktat, dan lamanya inkubasi juga perlu diperhatikan agar dapat mencegah terjadinya dominasi salah satu galur biakan atau spesies lain. Yang kedua yaitu suhu inkubasi. Suhu inkubasi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pembuatan yogurt. Dalam pembuatan yogurt membutuhkan suhu optimum yang pas bagi pertumbuhan starter bakteri agar tumbuh dengan optimal, yaitu sekitar 40-45 derajat Celcius, karena pada suhu ini merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan bakteri asam laktat yang terkandung di dalam yogurt plain komersial, yaitu ada Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium, dan Lactobacillus acidophilus. Menurut Ihsan et al. 2017 bahwa penyimpanan pada suhu 40 derajat Celcius yang paling mendekati suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri asam laktat dalam pembuatan yogurt, yaitu ada Lactobacillus bulgaricus tumbuh optimal pada suhu 45-47 derajat Celcius, Streptococcus thermophilus tumbuh optimal pada suhu 37-42 derajat Celcius, Lactobacillus acidophilus tumbuh optimal pada suhu 35-38 derajat Celcius, dan
Bifidobacterium pada suhu 37-41 derajat Celcius. Apabila suhu inkubasi tidak sesuai dengan suhu optimum pertumbuhan starter bakteri, maka akan menghambat kerja bakteri asam laktat dan nantinya akan mempengaruhi hasil akhir produk. Hal ini sesuai dengan pendapat Ayuti et al. 2016 yang menyatakan bahwa suhu penyimpanan yang tidak optimal dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan starter bakteri, sehingga kerja enzim laktase pun menjadi terhambat dan tidak maksimal. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan nutrisi. Menurut Kumalasari et al. 2012 bahwa nutrisi dalam media pembuatan yogurt akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bakteri asam laktat, di mana sel-sel bakteri asam laktat mampu tumbuh dan membelah diri secara eksponensial sampai jumlah maksimum pada kondisi lingkungan yang sesuai dan nutrisi yang cukup di dalam media. Adanya penambahan substrat dalam pembuatan yogurt, maka semakin cepat pertumbuhan bakteri asam laktat dalam mendegradasi laktosa susu menjadi asam laktat. Hal ini sesuai dengan pendapat Novrianti et al. 2013 bahwa semakin besar jumlah nutrisi yang ditambahkan, maka substrat yang tersedia bagi mikroba semakin banyak dan pertumbuhannya akan semakin cepat, sehingga aktivitas mendegradasi gula dan bahan organik lainnya menjadi asam laktat semakin tinggi pula. Yang keempat yaitu jumlah starter. Semakin banyak starter yang ditambahkan, maka tingkat keasaman yogurt akan semakin meningkat, serta viskositas juga akan semakin meningkat, karena adanya perombakan laktosa dan senyawa lainnya oleh starter bakteri akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan pendapat Purnomo dan Siregar 2018 yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah starter yang ditambahkan, maka semakin besar perombakan senyawa-senyawa menjadi asam laktat, asetaldehid, asam asetat, asam formiat, dan diasetil yang menyebabkan terjadinya peningkatan rasa asam khas yogurt dan peningkatan viskositas yogurt. Yang kelima yaitu kesterilan alat dan bahan. Dalam proses pembuatan yogurt, semua alat maupun bahan yang akan digunakan harus steril guna menghindari terjadinya resiko kontaminasi saat proses fermentasi. Karena apabila terjadi kontaminasi dalam pembuatan yogurt, maka akan menghambat proses fermentasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Suhartati dan Mustafa 2018 yang menyatakan bahwa kesterilan alat dan bahan dalam pembuatan yogurt sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi, karena apabila ada mikrobia lain yang masuk ke dalam susu dapat mengganggu atau menghambat proses fermentasi yang menyebabkan pembelokan arah fermentasi dan berakibat pada penyimpangan hasil atau produk yogurt yang dihasilkan. Kesimpulan: berdasarkan percobaan pembuatan yogurt yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan yogurt dengan fermentasi 12 jam pada suhu 40-45 derajat Celcius menghasilkan yogurt yang memiliki rasa asam, tekstur yang kental, aroma khas yogurt, dan berwarna putih. Yogurt buatan sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dari yogurt komersil, yaitu tidak terlalu asam, sedikit hambar, dan tidak terlalu kental dibandingkan yogurt komersil yang disebabkan karena perbedaan komposisi. Faktor yang mempengaruhi fermentasi yogurt diantaranya yaitu lama fermentasi, suhu inkubasi, ketersediaan nutrisi, jumlah starter, serta kesterilan alat dan bahan.